Film akan diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Hyo Im yang merupakan seorang dokter atau tabib di masa kerajaan Joseon. Ia diperintahkan untuk menangani semua rakyat kecil yang berada di sekitar kerajaan. Ia adalah seorang dokter yang dipandang dermawan dan dicintai rakyat kecil karena rela dibayar dengan murah, bahkan juga sering menangani masyarakat secara gratis. Kita lalu akan diperlihatkan bagaimana dengan pintarnya Hyo Im menangani pasien menggunakan teknik akupunturnya sehingga membuat banyak orang sembuh dari penyakitnya. 찔렀다 멈췄다 하루 돌리고 후로 화의원님이 손댔다 하면 오래 걸릴 아이고 아버지! 통증이 심하겠지만 허리를 똑바로. 우리 아버지 좀 살려주십시오. Di tengah antrian itu terlihat ada seorang ayah yang sedang menggendong anaknya yang sedang sakit bernama Jimin. Selain itu, kita juga akan diperlihatkan seorang wanita yang bernama Suhi sedang menyamar sebagai pria agar bisa menjadi asisten dari Hyo Im. Nah, perlu diketahui, pada zaman itu wanita tidak boleh menjadi seorang tabib, maka dari itu Suhi harus menyamar sebagai seorang laki-laki. Nah, pada saat Hyo Im sedang sibuk-sibuknya menangani pasien, ia didatangi Menteri Pertahanan yang meminta bantuannya segera. Namun, Hyo Im menolak dan menyuruhnya untuk mengantri bersama rakyat lainnya. Hal itu tentu saja membuat sang menteri marah dan ingin mengajar Hyo Im. Namun, niatnya itu ia urungkan karena di sana banyak sekali rakyat yang menyaksikannya dan ia tak ingin citranya tercoreng. Setelah sang menteri pergi, Hyo Im pun kembali melanjutkan prakteknya. Namun karena waktu yang tidak cukup, ia tak bisa mengobati semua pasien yang telah datang, sehingga ia meminta mereka untuk datang kembali keesokan harinya. Malam harinya, Hyo Im mendatangi kediaman Menteri Pertahanan itu untuk meminta maaf atas kejadian tadi. Sang menteri yang sudah dipermalukan tentu saja tak memaafkan hal itu. Namun karena Hyo Im sangat cerdik, ia pun bisa meluluhkan hati sang menteri yang membuat sang menteri tak jadi menghukum Hyo Im dan menyuruhnya agar segera mengobatinya. Saat Hyo Im akan pulang, ia dihadang oleh seorang pria yang bernama Do Chil yang merupakan pelayan dari sang menteri. Ia meminta bantuan agar Hyo Im mengobati ibunya. Namun, Hyo Im menolak mentah-mentah permintaan itu, yang membuat Do Chil menjadi kesal dan berjanji akan membunuh Hyo Im jika ibunya sampai meninggal. Di sini akhirnya kita diperlihatkan sifat asli dari Hyo Im yang ternyata sangatlah tamak. Itu bisa dibuktikan ketika malam hari ia hanya mau mengobati orang-orang yang mempunyai banyak uang saja, dan diperlihatkan juga dia mempunyai banyak harta yang ia sembunyikan di suatu tempat. 다 함께 잘 살아보세나. Di tengah jalan pulang, ia bertemu dengan Jimin, dan di sini ia berjanji pada anak itu bahwa dia akan mengobatinya sesegera mungkin. Namun tak disangka, Jimin menolaknya dan mengatakan jika dia ingin mati saja agar ayahnya bisa tetap hidup. Hal itu tentu saja membuat Hyo Im merasa bingung. Keesokan harinya, setelah selesai menjalankan prakteknya, Hyo Im ditemui seorang pejabat yang bernama Hyo Jun untuk memintanya agar mengobati raja yang sedang sakit kepala. Hal itu tentu saja merupakan kesempatan besar bagi Hyo Im, ditambah lagi jika ia bisa menyembuhkan raja, maka dia akan diangkat menjadi tabib kerajaan. Namun, jika dia gagal, maka nyawanya lah yang akan jadi taruhannya. Di lain sisi, seorang tabib kerajaan bernama Reki sedang gelisah karena posisinya mulai terancam dengan kedatangan dari Hyo Im. Keesokan harinya, saat Hyo Im akan berangkat ke istana, ia menemukan satu set alat akupuntur milik seseorang yang tak ia ketahui. Alat tersebut menarik perhatiannya karena terlihat sangat berkualitas. Nah, karena ia bingung memilih peralatan yang akan dibawa, Hyo Im pun memutuskan untuk membawa alat tersebut. Di tengah perjalanan, ia didatangi Jimin yang sedang digendong oleh ayahnya. Ayahnya memohon pada Hyo Im agar segera menolong putrinya yang sedang sekarat tersebut. Nah, di sini Hyo Im pun merasa bingung harus memilih menolong siapa terlebih dahulu. Namun tiba-tiba Jimin memberikan isyarat agar Hyo Im meninggalkannya saja. Setelah itu, Hyo Im berbisik pada Jimin agar bertahan terlebih dahulu. Setelah itu, ia berjanji akan segera menolongnya. Singkat cerita, saat sudah sampai di istana, Hyo Im dengan percaya diri menghadap ke raja dan segera mengobatinya.
Nah, pada saat membuka alat akupunturnya itu, Hyojun yang ada di sana merasa kaget dan sepertinya ia mengetahui peralatan tersebut. Pada saat Hyo-im memulai pengobatannya, keanehan pun mulai terjadi. Tiba-tiba saja tangannya mulai bergetar sehingga ia gagal untuk mengobati raja. Kejadian ini tentu saja membuat raja sangat marah dan akan segera menghukum Hyo-im. Namun, Hyo-im yang merasa ketakutan segera kabur dari sana hingga akhirnya ia terkepung di jembatan istana. Saat para prajurit akan segera menangkapnya, tiba-tiba saja ada seseorang yang memanahnya yang membuat Hyo-im terjatuh ke dalam sungai. 이거는 것이냐? Singkat cerita, Hyo-im pun terbangun setelah beberapa saat tak sadarkan diri. Namun anehnya, ia sudah berada di kota Seoul yang modern. Ternyata ia telah melakukan perjalanan waktu ke tahun 2017 yang membuat Hyo-im merasa kebingungan melihat semuanya. 누구야 저 사람들은? Malam harinya, ia pun beristirahat di sebuah jembatan yang merupakan tempat terakhir kali ia berada di dinasti Joseon yang kini sudah menjadi tempat bersejarah. Selang beberapa saat, Hyo-im dikagetkan dengan peralatan akupuntur yang terbawanya hingga sekarang. Di tengah kebingungan itu, Hyo-im pun bertemu dengan seorang wanita cantik yang sedang terburu-buru mencari pasien rumah sakit. Hyo-im pun merasa terpesona dengan kecantikan wanita tersebut. Nah, wanita ini bernama Yun, yang merupakan seorang dokter muda yang sangat berbakat. Ia sendiri memiliki tugas untuk merawat seorang remaja bernama Hara yang merupakan anak dari pemegang saham rumah sakit tempat ia bekerja. Setelah bertemu dengan Yun, Hyo-im pun memutuskan untuk mengikutinya. Nah, di tempat itu, ia melihat ada seseorang yang sedang jatuh pingsan. Dengan insting seorang dokter, ia pun segera memberikan sebuah pertolongan. Namun saat ia akan menusukkan jarum akupunturnya, tiba-tiba saja Yun datang dan langsung menghentikannya. Diketahui ternyata Yun pernah mengalami trauma dengan teknik akupuntur, di mana dahulu saat masih kecil kakek Yun menggunakan teknik itu untuk menangani ibunya yang sedang sekarat dan tidak dibawa ke rumah sakit. Hal itulah yang kini membuat hubungannya dengan sang kakek pun akhirnya mulai merenggang. Setelah Yun menghentikan tindakan Hyo-im itu, ia segera memberikan pertolongan medis terhadap pria tersebut di depan banyak orang. Lalu setelah berhasil menyelamatkan pria tersebut, Yun segera kembali untuk mencari Hara. Namun Hyo-im yang masih penasaran berusaha menghentikan Yun untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang aneh. Dia juga tak percaya jika Yun adalah seorang dokter, karena baginya wanita tak mungkin menjadi dokter. Nah, karena Yun menganggap jika Hyo-im ini adalah orang yang tak waras, ia pun segera meninggalkannya. Namun saat Yun menghentikan taksi, Hyo-im mengira jika Yun memanggilnya, sehingga ia pun menyeberang ke jalan dan hampir saja ditabrak oleh sebuah bus. Melihat Hyo-im yang hampir tertabrak itu, Yun pun akhirnya jatuh pingsan. Diketahui ternyata Hyun memiliki sebuah kepanikan dan selalu saja terbayang-bayang suatu kejadian yang selalu menghantuinya. Melihatnya pingsan, Hyo-im pun segera memeriksanya dan ia menemukan jika Yun memiliki sebuah penyakit dan segera mengobatinya dengan teknik akupunturnya. Namun hal itu tak sempat terjadi karena ambulan yang sudah datang. Saat ditanya apakah Hyo-im adalah wali dari Yun, dengan bingung ia pun menjawab iya. Selain itu, Hyo-im juga ditanya apakah ia kekasih dari Yun. Karena tidak mengerti arti kata dari kekasih, Hyo-im pun kembali menjawab iya, sehingga membuatnya harus ikut ke rumah sakit dengan mobil ambulans, yang tentu saja membuatnya mual-mual. 괜찮으세요? 모자라는데 뭐 하는 분이지? Ternyata rumah sakit yang mereka datangi adalah tempat Yun bekerja. Hyo-im yang merupakan orang di zaman dinasti Joseon merasa sangat terpukau dengan semua benda-benda yang ada di rumah sakit tersebut.
Hal itu tentu saja membuat rekan-rekan Yun merasa kaget atas pengakuan Hyo Im sebagai kekasih dari Yun. 저 여인이 남친이요. 자신의 뜻에 따라. Singkat cerita, Hara akhirnya sudah kembali ke rumah sakit karena ternyata ia hanya jalan-jalan saja di sekitar rumah sakit. Diketahui, Hara ini memiliki penyakit jantung yang harus segera dioperasi. Yun yang ditugaskan untuk merawatnya kemudian memberikan beberapa nasihat yang tentu saja Hara tak menyukainya. Di sisi lain, Hyo Im yang hendak tidur kembali teringat ketika ia akan dipenjarakan oleh sang raja. Ia merasa kesialan yang dia alami tersebut disebabkan oleh alat akupuntur yang ia bawa itu. Nah, saat akan membuangnya, Hyo Im diberitahu seorang cleaning service yang mengatakan jika gaji seorang dokter di rumah sakit di sini sangatlah besar. Mendengar hal itu, Hyo Im pun mengurungkan niatnya untuk membuang peralatan akupunturnya. Scene pun berpindah di mana akan memperlihatkan Reki yang merasa senang setelah Hyo Im menghilang akibat dipanah oleh seorang yang tak dikenal dan hanyut ke sungai. Selain itu, kita juga diperlihatkan juga bahwa yang memanah Hyo Im adalah orang suruhan dari Hyo Jun, yang dimana Hyo Jun ternyata dipenjara karena telah merekomendasikan Hyo Im untuk mengobati sang raja. Kembali ke tahun sekarang, Yun merasa kesal karena orang-orang mulai bergosip tentang dirinya dengan Hyo Im yang mengaku sebagai kekasihnya. Ia pun lalu segera menemui Hyo Im yang tidur di rumah sakit untuk memarahinya. Setelah itu, Yun pun membelikan Hyo Im makanan sebagai ucapan terima kasih karena sudah memanggilkan ambulans kemarin malam. Lalu kemudian, Yun pun segera bergegas menuju ke ruangan Hara untuk melakukan operasi. Namun ternyata Hara kembali kabur dari kamarnya. Saat sedang kabur, Hara tak sengaja bertemu dengan Hyo Im dan meminta makanan kepadanya. Nah, karena merasa kasihan, akhirnya Hyo Im pun membagi makanannya, dan pada saat akan membaginya, Hyo Im tak sengaja memegang tangan Hara dan ia merasakan ada yang aneh dengan detak jantungnya. Di lain sisi, setelah mencari kemana-mana, akhirnya Yun pun menemukan Hara. Hara akhirnya gagal dioperasi karena seharusnya ia tidak boleh makan sebelum operasi itu dilakukan. Hal itu tentu saja membuat Yun semakin kesal dan marah dengan Hyo Im dan mengusirnya keluar dari rumah sakit. Saat di luar, ia kembali bertemu Hara yang sedang jalan-jalan menggunakan kursi roda. Setelah itu, Hara pun meminta agar Hyo Im yang membawanya untuk jalan-jalan. Mereka pun lalu berbicara tentang banyak hal sampai Hara menanyakan bagaimana Hyo Im bisa mengenal Yun. Nah, Hyo Im yang masih belum mengetahui bahasa-bahasa modern langsung mengatakan bahwa Yun itu adalah kekasihnya. Selain itu, Hyo Im juga menceritakan dari mana ia berasal. Tak berselang lama, Hara yang mengetahui jika ia ketahuan oleh Yun langsung melakukan hal yang tak terduga, di mana ia menjatuhkan dirinya ke tangga yang membuat Hyo Im terluka karena menolongnya. Hara pun akhirnya selamat, lalu ia meninggalkan mereka berdua pergi. Namun sebelum pergi, Hara mengatakan pada Yun bahwa kekasihnya orang gila yang mengaku sebagai dokter di kerajaan Joseon. Setelah itu, Yun pun mengobati Hyo Im yang terluka. Di sini, Hyo Im merasa kagum dengan cara pengobatan yang dilakukan oleh Yun karena ia tak merasakan apapun saat lukanya dijahit. Nah, mengingat perkataan Hara tadi, Yun pun memberikan sebuah pertanyaan bagaimana cara Hyo Im merawat pasien jika pasien mengalami luka yang harus dijahit. Hyo Im pun menjelaskan caranya dengan sangat jelas, bahkan obat-obatan herbalnya pun ia sebutkan. Hal itu membuat Yun pun merasa heran karena itu semua adalah cara tradisional yang benar. Singkat cerita, Yun yang masih merasa heran langsung membawa Hyo Im ke psikiater untuk berkonsultasi. Namun, saat Hyo Im menunggu sendirian di ruang tunggu, Hara kembali mengganggu Hyo Im dengan mengambil peralatan akupunturnya. Hyo Im pun berusaha mengambil alat itu, namun Hara yang jahil segera lari dari sana. Di sisi lain, Yun yang bingung saat Hyo Im tidak ada memutuskan untuk memeriksa CCTV. Dan ia melihat jika Hara dan Hyo Im sedang kejar-kejaran di rumah sakit. Di tengah kejar-kejaran itu, hal yang tak diinginkan pun terjadi. Hara merasa sangat lemas dan langsung jatuh pingsan.
Hyo-im yang melihatnya pun langsung berteriak meminta tolong, akan tetapi karena tak ada seorang pun yang mendengarnya, dengan terpaksa ia pun melakukan tindakan akupuntur untuk menyelamatkan Hara dari masa kritisnya. Dan akhirnya Hara pun berhasil diselamatkan. Namun saat Hara sadar, dia mengatakan seharusnya Hyo-im tak usah menolongnya agar ia bisa cepat mati. Hal itu langsung mengingatkan Hyo-im pada Jimin yang mengatakan hal yang sama. Yun yang segera datang ke sana langsung mengecek keadaan Hara dan mengetahui jika Hara baru saja selamat dari kematiannya. Namun bukannya berterima kasih yang Yun ucapkan pada Hyo-im, akan tetapi sebuah tamparan keras serta hinaan yang ia ucapkan pada Hyo-im. 숨 쉬는 거 어때? 괜찮아요? 뭐라 괜찮은 거야 선배? 같은 게 그렇게 억울했니? 그래서 복수라도 하려고 그랬어? Setelah memaki dan menghina Hyo-im, Yun langsung membawa Hara ke ruang pemeriksaan. Setibanya di sana, Hara langsung mengatakan kepada Yun jika Hyo-im tidak bersalah. Selain itu, pada saat pemeriksaan, Yun juga menemukan bekas akupuntur di tangan Hara. Di sisi lain, akibat kesalahpahaman itu, Hyo-im dibawa ke kantor polisi. Pada saat akan dibawa, Hyo-im tak sengaja melihat sebuah rumah sakit oriental bernama Shinhye yang berada di seberang jalan. Ia pun berpikir bahwa suatu saat pasti ia akan bekerja di sana. Namun sebelum itu, saat ini ia harus berhadapan dengan polisi terlebih dahulu. Pada saat pemeriksaan berlangsung, Hyo-im disuruh untuk menunjukkan kartu identitas yang tentu saja membuatnya merasa bingung. Lalu, ia pun memberikan tanda pengenalnya pada zaman Joseon. Selain itu, polisi juga tak menemukan data-data dari Hyo-im karena sidik jarinya tak terdaftar. 보십시오. 사나이 이름 한번 화끈하네요. Di sisi lain, Yun yang penasaran dengan perkataan Hara langsung mengecek CCTV untuk membuktikan kebenarannya. Setelah melihat CCTV itu, akhirnya dia menyadari bahwa Hyo-im lah yang telah menyelamatkan Hara. Menyadari hal itu, Yun pun segera menyusul Hyo-im ke kantor polisi untuk membebaskannya. Sesampainya di sana, Yun dibuat tambah penasaran pada saat polisi mengatakan jika mereka tak bisa menemukan identitas dari Hyo-im karena sidik jarinya tak terdaftar. Akibat penasarannya tersebut, ia pun bertanya pada Hyo-im tentang asal-usulnya. Di sini, Hyo-im pun lalu menjelaskan bahwa dia adalah seorang dokter yang berasal dari kerajaan Joseon. Namun, Yun masih menganggap jika perkataan dari Hyo-im ini adalah bercanda dan langsung meninggalkannya. Singkatnya, Hyo-im yang bingung mencari tempat peristirahatan berusaha mencari pertolongan ke rumah-rumah warga. Namun ia selalu diusir sampai pada akhirnya dia menemukan sebuah klinik kesehatan herbal yang bernama Haiminso. Nah, pemilik klinik yang merasa kasihan pun akhirnya mengizinkan Hyo-im untuk menginap di tempatnya selama semalam. 왜 그렇게 보십니까요? 뭐이 마음에 안 들어? 그런 것이 아니었고. 우기도 자고 가. 고맙습니다 어르신. Diketahui, pemilik dari klinik ini ternyata adalah kakek dari Yun yang bernama Mr. Lee. Pagi harinya, pada saat Mr. Lee masuk ke kamar tamu, ia terkejut setelah melihat alat akupuntur yang dibawa oleh Hyo-im. Dan sepertinya Mr. Lee mengetahui tentang asal-usul barang tersebut. Siang harinya, Mr. Lee harus pergi dari kliniknya karena ada sebuah urusan. Ia pun lalu memerintahkan kedua pelayannya, yaitu Bom-bom dan Chen-li, untuk mengawasi Hyo-im selama di klinik. Nah, setelah Mr. Lee pergi, Hyo-im yang penasaran dengan klinik tersebut berusaha melihat-lihat jarum akupuntur milik Mr. Lee. Dan Bom-bom yang mulai curiga dengan Hyo-im langsung memarahi serta mengusirnya dari klinik yang membuat Hyo-im terpaksa harus kembali lagi ke jalanan. Singkat cerita, ketika Hyo-im sedang bingung, tiba-tiba ia teringat dengan rumah sakit Shinhye yang ia lihat sebelumnya. Ia pun memutuskan untuk pergi ke rumah sakit tersebut. Nah, karena jarak yang cukup jauh, Hyo-im pun mencoba menggunakan sepeda yang ada di depan klinik tersebut.
Namun karena ia belum mahir menggunakannya, akhirnya ia pun menabrak sebuah mobil dan harus segera dilarikan ke rumah sakit. 이거 불편한지 말을 좀 해보세요. Di sisi lain, Yun yang baru saja berangkat kerja tiba-tiba ditemui seorang pemuda yang bernama Jiha yang merupakan sahabat Yun yang baru saja pulang dari Amerika setelah menyelesaikan pendidikan dokter orientalnya. Nah, diketahui fakta jika Jiha ini merupakan cucu dari pemilik rumah sakit Shinhye dan ia juga memendam perasaan pada Yun, namun Yun sendiri hanya menganggap Jiha sebagai sahabatnya saja. Tak berselang lama, Yun pun dipanggil oleh direktur untuk segera menghadap. Direktur yang bernama Mr. Park ini langsung memarahi Yun karena telah lalai dalam menjaga Hara. Selain itu, ia juga sudah melihat CCTV ketika Hyo Im menyelamatkan Hara dengan teknik tradisionalnya. Ia sangat khawatir rekaman tersebut dapat merusak citra rumah sakit jika sampai tersebar luas. Ia juga mengatakan jika ia akan membawa Hyo Im ke kantor polisi jika Hyo Im masih berkeliaran di rumah sakit tersebut. Setelah itu, Yun yang masih kesal setelah dimarahi Mr. Park dikagetkan dengan kedatangan Hyo Im di rumah sakit sebagai pasien. Ia pun langsung bergegas mengobati luka Hyo Im itu di luar rumah sakit agar tak diketahui oleh Mr. Park. Yun juga berpesan agar Hyo Im tak datang lagi ke rumah sakit. Namun, Hyo Im yang tak mengerti maksudnya malah menanyakan keadaan dari Hara. Nah, karena Hyo Im ini banyak tanya, Yun pun kembali memarahi Hyo Im dan mengatakan jika dia sedang banyak sekali masalah, terlebih lagi ia harus segera membujuk Hara agar mau dioperasi. Dan masalah terbesarnya saat ini adalah karena Hyo Im selalu mengganggunya. Lalu ia pun memohon agar Hyo Im tak datang lagi ke rumah sakit untuk mengganggunya. Dengan perasaan sedih, Hyo Im pun akhirnya meninggalkan rumah sakit itu. Namun saat hendak pergi, ia kembali bertemu dengan Hara yang ternyata kabur dari ruangannya. Di sini Hara menjelaskan pada Hyo Im tentang arti kata dari kekasih sehingga Hyo Im tahu mengapa Yun marah saat ia mengaku sebagai kekasihnya. Setelah itu, sambil menceritakan tentang dunia kedokteran, Hyo Im memberikan nasihat pada Hara sehingga membuat Hara bersedia untuk dioperasi. Akan tetapi, ia meminta satu syarat setelah dilakukan operasi, yaitu meminta kedua orang tuanya untuk bercerai setelah ia sembuh. Karena pada faktanya, kedua orang tua Hara selalu saja bertengkar di depannya, sehingga membuat Hara merasa depresi dan tak ingin lagi melanjutkan hidupnya. Mendengar hal itu, Yun pun berjanji dan meyakinkan Hara bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk membuat Hara sembuh. Namun, Hara mengatakan pada Yun bahwa yang membuatnya yakin dan bersedia untuk dioperasi adalah Hyo Im. Mengetahui hal itu, Yun pun langsung merasa bersalah pada Hyo Im, lalu ia pun segera mencari keberadaannya untuk mengucapkan terima kasih. Namun, ia terhenti karena harus menyelamatkan pasien darurat yang baru saja tiba di rumah sakit. Nah, karena traumanya terhadap kepanikan, Yun pun merasa pusing dan terlihat bingung. Melihat Yun yang kebingungan itu, Hyo Im yang masih di sekitar rumah sakit langsung mengikutinya sampai ke ruang gawat darurat. Dan saat Yun hendak jatuh pingsan, ada sebuah benda tajam yang mengarah pada Yun. Hyo Im yang melihatnya pun langsung berusaha menyelamatkan Yun sehingga akhirnya ialah yang tertusuk benda tajam tersebut. Sesaat setelah tak sadarkan diri, akhirnya Hyo Im dan Yun terbangun di sebuah hutan yang ternyata hutan tersebut berada di sekitar kerajaan Joseon. Hyo Im pun menyadari bahwa dia telah kembali melakukan perjalanan waktu ke tempat asalnya, namun kali ini ia datang bersama Yun. Nah, saat ia berusaha membangunkan Yun, datang seekor harimau yang membuatnya merasa panik dan langsung mengajak Yun untuk kabur dari sana. Yun yang baru saja tersadar pun merasa kebingungan dengan tempat di sekitarnya itu. 조선? 아니 어쩌자고 여길 다시. 뭐야 지금? 뭐야 여기 어디야? 분명히 좀 전에 응급실에 있었는데?
오긴 좀 멀리. 뭐야? 당신 진짜 수상해. Setelah berada di tempat yang cukup aman, Yun menanyakan pada Hyo Im mengapa mereka berada di hutan dan tak ada sinyal sama sekali. Hyo Im pun menjawab jika mereka sedang berada di Joseon. Mendengar jawaban itu, tentunya Yun tidak langsung mempercayainya. Dan ketika ia memutuskan untuk pergi, ia bertemu dengan salah satu penduduk dan bertanya berapa lama jarak untuk pergi ke Seoul. Namun orang tersebut nampaknya kebingungan dan menjawab jika tempat ini adalah Joseon. Hal itu membuat Yun semakin bingung yang membuatnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya sampai di mana ia tiba di tengah pasar. Sesampainya di sana, semua warga pun mengerumuninya karena mereka menganggap jika Yun adalah orang gila karena pakaiannya yang berbeda. 아, 그 조선이요, 조선. 빌어먹을 할아버지가 만든 가족신이에요. Akibat panik dan bingung, membuat Yun menjadi pusing dan akhirnya ia pun terjatuh di tengah jalan. Nah, saat ada tentara kerajaan yang lewat dan akan menabrak Yun, Hyo Im langsung menolongnya lalu membawa pergi Yun dari sana. Setelah mengalami kejadian itu, akhirnya Yun percaya semua perkataan Hyo Im yang ia katakan selama ini dan terpaksa ia pun harus ikut dengan Hyo Im. 땅에 살던 조선 사람이었어. Saat mereka sedang istirahat, Hyo Im berkata pada Yun bahwa dia juga tidak tahu mengapa semua ini bisa terjadi. Ia juga merasa kebingungan pada saat pertama kali tiba di Seoul. Setelah lama terdiam, akhirnya Yun pun berbicara dan meminta agar Hyo Im membawanya kembali ke Seoul karena ia harus segera mengoperasi Hara. Namun, Hyo Im tak menghiraukannya karena dia juga tidak tahu cara untuk kembali ke sana dan memutuskan untuk pergi. Sementara Yun yang tak punya pilihan terpaksa mengikuti Hyo Im dan meminta Hyo Im untuk menjaganya selama ia berada di Joseon. Setelah bernegosiasi, akhirnya Hyo Im pun mengiyakannya dan ia juga memberikan Yun pakaian bangsawan yang telah ia curi sebelumnya. Nah, saat Yun mengenakan pakaian itu, Hyo Im kembali terpesona dengan kecantikannya. Setelah itu, Hyo Im pun mengajak Yun untuk segera melanjutkan perjalanan menuju ke rumahnya. Dalam perjalanan itu, Hyo Im sangat terkejut setelah melihat jika wajahnya terpampang di sebuah dinding karena ia masih menjadi buronan kerajaan. Menyadari hal itu, Hyo Im pun mengendap-endap sampai akhirnya ia sampai di klinik Haiminseo miliknya. Setelah ia sampai, ia menyuruh Yun agar menunggunya di sana karena ia harus bertemu dengan Suhi asistennya. Melihat kedatangan bosnya itu, Suhi pun langsung senang karena akhirnya ia bisa bertemu kembali dengan Hyo Im. Suhi lalu mengatakan jika kerajaan Joseon sedang tidak aman karena sehari setelah Hyo Im kabur, Jepang menginvasi wilayah Joseon. Selain itu, dia juga mendapatkan informasi bahwa Reki telah dipindahkan ke Haiminseo untuk menggantikan Hyo Im sebagai dokter bagi rakyat miskin. Reki yang tak terima akan hal itu berusaha menemukan Hyo Im agar ia bisa kembali ditugaskan ke wilayah kerajaan. Di tengah-tengah pembicaraan itu ada seseorang yang datang yang membuat Suhe pun harus segera menyembunyikan Hyo Im. Di sisi lain, Yun yang masih menunggu Hyo Im tak sengaja bertemu dengan Reki di sana. Nah, Reki yang belum pernah melihat Yun langsung bertanya siapa dirinya. Yun yang kebingungan pun langsung menjawab jika dia adalah pasien yang ingin berobat dengan teknik akupuntur. Setelah menjawab pertanyaan Reki itu, Yun pun langsung pergi dan tiba di suatu tempat di mana semua wanita sedang mengolah obat-obatan tradisional yang tentu saja membuat Yun merasa kagum. Tak berselang lama, ia mendengar anak kecil yang berteriak meminta tolong karena ayahnya sedang sekarat. Sebagai seorang dokter, Yun pun langsung bergegas untuk menolongnya. Nah, untungnya Yun selalu membawa peralatan medisnya sehingga ia akan segera melakukan penanganan pada pria tersebut. Melihat Yun seperti itu, para warga pun langsung merasa heran karena faktanya pada masa dinasti Joseon wanita tidak diperbolehkan untuk menjadi seorang dokter. Sehingga warga yang melihat Yun pun langsung menganggap jika Yun adalah mata-mata dari Jepang. Singkatnya, saat Yun akan membedah pria tersebut, Hyo Im segera menghentikan Yun dan langsung menggantikannya dengan teknik akupunturnya. 사람 몸에 칼을 대려는 거.
Warga yang melihat hal tersebut langsung menyambut Hyo-im yang sudah lama menghilang. Di sini, Hyo-im pun meminta maaf pada warga karena ia telah meninggalkan mereka. Namun, ia juga mengatakan jika ia harus kembali ke suatu tempat untuk menyelesaikan urusannya. Dan setelah urusannya itu sudah selesai nanti, ia berjanji jika ia akan kembali lagi menangani masyarakat. Disinilah akhirnya Yun mempercayai jika Hyo-im ini adalah seorang dokter asli, di mana sebelumnya ia hanya menganggap jika Hyo-im ini adalah orang gila. Di lain sisi, orang-orang terdekat Yun berusaha untuk menghubungi Yun, namun usaha mereka selalu gagal. Selain itu, Hara yang akan dioperasi masih menunggu kedatangan Yun karena ia tak ingin dioperasi oleh dokter lain kecuali Yun yang sudah berjanji kepadanya. Kita juga akan diperlihatkan jika pemilik rumah sakit Shinhye yang bernama Mr. Sun ini sudah melihat rekaman Hyo-im yang menyelamatkan Hara. Mr. Sun yang mengetahui hal tersebut berusaha untuk mencari Hyo-im untuk merekrutnya. Kembali ke dinasti Joseon, di mana berita kembalinya Hyo-im sudah sampai ke telinga Reki. Mendengar hal tersebut membuatnya pun sangat senang karena sebentar lagi ia akan kembali dipindahkan ke kerajaan. Ia pun langsung memerintahkan pengawalnya untuk segera menangkap Hyo-im hidup-hidup. Selain itu, Do-chil yang masih memiliki dendam terhadap Hyo-im juga mengetahui jika Hyo-im sudah kembali bersama seorang wanita yang pernah dilihat adiknya ketika ia di pasar. Dan tak berselang lama, Yun pun lewat ke sana yang membuat adik Do-chil mengatakan jika wanita itulah yang bersama dengan Hyo-im. Do-chil pun langsung menanyakan keberadaan Hyo-im kepada Yun. Selain itu, dia juga menceritakan bahwa Hyo-im adalah dokter yang jahat yang hanya mementingkan kekuasaan dan uang. Namun, Yun yang sudah melihat kejadian tadi tentunya tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Do-chil dan berusaha menyembunyikan keberadaan Hyo-im. Sehingga membuat Do-chil pun marah dan langsung berusaha untuk menangkap Yun. Beruntungnya, Yun membawa alat semprot mata di tasnya yang membuat ia pun bisa kabur dari mereka. 뭘 잘 모르시네. 순진한 해민서 병. 말도 안 돼. 아, 정말 이 자식들. 말로 하면 안 되겠구먼. 아니 이 아저씨가 보통 오면 쏜다. 뭐야 이게? 일러주는 대로 쭉 가시오. 거기 Nah, saat sedang lari, Yun bertemu dengan Hyo-im yang sedang mengecek hartanya di suatu gudang. Namun, Do-chil berhasil mengikuti Yun sehingga ia menemukan gudang tersebut. Di sini, Do-chil dan rekan-rekannya serta Yun dikagetkan dengan harta milik Hyo-im yang sangat banyak. Setelah itu, Do-chil kembali menceritakan bahwa Hyo-im adalah seorang dokter yang tamak dan hanya mementingkan uang sehingga ibunya tewas. Hal ini membuat Yun mulai percaya dan mulai tak menyukai Hyo-im. Tak lama setelah itu, Do-chil pun berniat membakar gudang itu bersama dengan Hyo-im dan Yun yang akan dikunci dari luar. Nah, saat Do-chil selesai mengunci gudangnya, muncul orang-orang suruhan Reki yang ingin menangkap Hyo-im secara hidup-hidup. Namun tentu saja Do-chil yang menginginkan Hyo-im mati berusaha menghalangi mereka sehingga pertarungan pun tak bisa untuk dihindarkan. 돈으로 기생 끼고 술 처마시. 모르겠지만서도 허임 이 새끼는 내가 Di lain sisi, Hyo-im dan Yun yang masih panik di dalam gudang berusaha mencari jalan keluar. Nah, Yun yang sudah kehabisan akal langsung melepaskan pakaiannya untuk memadamkan api itu. Namun berbeda dengan Hyo-im yang malah meratapi semua hartanya dan tak melakukan apa-apa. Melihat hal itu, Yun pun langsung merasa kecewa dan marah kepada Hyo-im. 당장 그만 안 둬요? 이거 안 될 거야! Lalu tak berselang lama, mereka pun tertimpa oleh atap gudang tersebut dan langsung menghilang dari sana. Menyadari jika atap itu runtuh, Do-chil dan orang suruhan Reki pun masuk untuk mengecek keberadaan Hyo-im dan Yun. Namun, mereka dikagetkan karena Hyo-im dan Yun telah menghilang. Para pengawal Reki pun langsung melaporkan kejadian itu sambil membawa bukti yaitu sepatu milik Yun yang tertinggal di sana.
Selain itu, orang suruhan Hyojun menemukan tas milik Yoon dan pada saat membuka tas tersebut, Hyojun menemukan foto Yoon yang masih kecil dan sepertinya ia mengenalnya. Scene lalu akan berpindah ke Seoul di mana Hyo-im dan Yoon akhirnya bisa kembali ke sana. Yoon yang menyadari hal itu langsung merasa senang dan bergegas kembali menuju rumah sakit untuk mengoperasi Hara. Setelah sampai rumah sakit, Yoon mulai merasa benci kepada Hyo-im karena ia merasa bahwa Hyo-im merupakan dokter yang hanya mementingkan harta saja. Ia pun langsung meninggalkan Hyo-im di depan rumah sakit itu. Kejadian itu juga disaksikan oleh Ji-ha yang sedang berada di sana. Ji-ha pun langsung merasa cemburu dan mulai curiga kepada Hyo-im. Singkat cerita, setelah ditinggalkan oleh Yoon, Hyo-im pun memutuskan untuk meninggalkan rumah sakit. Ia berpikir bahwa ia tak akan pernah kembali ke Joseon lagi karena ia merasa semua orang di sana mencari dan ingin membunuhnya. Singkatnya, saat sedang berjalan, ia kembali melihat rumah sakit Shinhye di depannya. Seketika itu, ia pun langsung mengatakan jika rumah sakit itu akan segera menjadi istananya. 이제야 알았다. 나의 꼴이다. Sementara itu, Hara yang bersikeras menunggu Yoon dipaksa keluarganya untuk segera dioperasi. Namun, ia tetap tak mau dioperasi oleh dokter lain selain Yoon. Perdebatan pun terjadi sehingga membuat Hara sesak nafas dan harus segera dilarikan ke ruang operasi. Akan tetapi, Hara tetap saja menolak sampai akhirnya Yoon pun datang. Melihat kondisi Hara, Yoon pun meminta maaf dan segera akan melakukan operasi. Singkat cerita, setelah dilakukan operasi selama 6 jam, Yoon pun akhirnya bisa mengoperasi Hara dengan selamat. Lalu setelah keluar ruangan, ia meminta agar ibu Hara menepati janji yang telah dibuatnya dengan Hara. Di sisi lain, setelah bingung harus kemana, akhirnya Hyo-im memberanikan diri untuk masuk ke rumah sakit Shinhye untuk meminta pekerjaan. Setelah di dalam, ia kembali membuat kekonyolan dengan masuk ke ruangan dokter yang sedang mengobati seorang pasien. Hal itu membuatnya langsung diusir dari ruangan itu sampai akhirnya ia bertemu dengan Ji-ha yang merupakan dokter VIP di rumah sakit itu. Di sini, Hyo-im langsung mengatakan jika dia adalah seorang dokter oriental dan bertanya tentang lowongan di rumah sakit itu. Ji-ha pun langsung menanyakan CV dari Hyo-im. Namun, Hyo-im yang tak mengerti apa itu CV meminta waktu untuk mempersiapkan CV-nya itu. Hyo-im yang masih kebingungan lalu mendatangi rumah Mr. Lee dan meminta bantuan agar menjelaskan arti kata dari CV. Ia juga memperkenalkan namanya yang membuat Mr. Lee terkejut karena ia mengetahui jika Hyo-im adalah nama ahli akupuntur terkenal pada masa kerajaan Joseon. Mr. Lee pun mulai menyadari jika Hyo-im ini bukanlah orang biasa sehingga ia kembali mengizinkan Hyo-im untuk menginap di rumahnya. 어르신 좋았습니다요. 뭐? 얼마? 손님분이 생각하는 바가 있습니다요. 양 허씨의 임, 허임입니다요. 뭐? 고맙습니다요. 고맙습니다. 진짜네. Singkat cerita, Yoon yang merasa lelah setelah bekerja hendak tidur di kamarnya. Namun ia dikejutkan dengan Hyo-im yang sudah tertidur di kasurnya. Beruntung, Mr. Lee langsung menjelaskan bahwa dialah yang telah mengizinkan Hyo-im menginap di rumahnya. Pada saat hendak tidur, Hyo-im terus kepikiran dengan perkataan Yoon yang mengatakan bahwa ia hanya seorang dokter yang tidak memperdulikan pasiennya dan hanya mementingkan harta saja. Mengingat hal itu, Hyo-im pun bertekad dan akan membuktikan bahwa dia akan bisa menjadi dokter yang hebat. Ia juga mulai mengubah penampilannya agar tidak terlihat seperti orang zaman dahulu. Di pagi harinya, setelah mengetahui arti kata dari CV, Hyo-im langsung membuatnya menggunakan sebuah kertas. Nah, saat ia akan pergi ke rumah sakit Shinhye, tiba-tiba datang seorang wanita tua yang mengalami depresi ke klinik tersebut. Wanita tua ini bernama Ibu Choi. Ia mengalami depresi karena telah ditinggal oleh anaknya yang bernama Bong Tak. Dan saat ia melihat Hyo-im, ia langsung menganggap jika Hyo-im ini adalah Bong Tak anaknya. Akhirnya Hyo-im yang merasa kasihan pun memanggilnya dengan sebutan ibu, yang membuat Ibu Choi merasa sangat bahagia.
Setelah sedikit berbincang, Hyo Im pun berpamitan untuk pergi ke rumah sakit Shin Hye untuk mengantarkan CV-nya. Dan setelah sampai di sana, ia langsung menemui Ji-ha dan Mr. Sun yang sedang berada di toilet. Ia pun langsung memperkenalkan dirinya dan tak lupa juga untuk memberikan CV-nya dan meyakinkan jika ia memiliki kemampuan sebagai dokter di rumah sakit tersebut. Namun tiba-tiba Yoon datang dan langsung menutup mulut dari Hyo Im. Ternyata Yoon sudah mengikuti Hyo Im untuk menghentikannya karena ia tahu jika Hyo Im tidak memiliki lisensi untuk menjadi seorang dokter. Nah, saat Hyo Im ingin pulang, tiba-tiba ia melihat ada seorang yang sedang mengalami serangan jantung secara tiba-tiba. Ia pun langsung berusaha untuk menolong pria tersebut menggunakan teknik akupunturnya untuk melakukan pertolongan pertama. Namun tak berselang lama, Yoon datang dan melarang Hyo Im untuk melanjutkannya karena Yoon tahu jika Hyo Im melanjutkannya maka Hyo Im akan terkena masalah. 정신 차려보십시오. 제가 하겠습니다. 참새가 뭘? 이번에 진짜 끝장이야. Setelah selesai diperiksa, Yoon dan rekan-rekannya langsung membawa pria itu ke ruang pengecekan untuk segera dioperasi. Dan ternyata dari jauh, Mr. Sun terkagum-kagum setelah memperhatikan Hyo Im secara diam-diam. Nah, diketahui fakta jika pria yang terkena serangan jantung tersebut merupakan seorang investor besar bagi kedua rumah sakit. Singkatnya, setelah pulang, Mr. Lee langsung mengajak Hyo Im untuk pergi ke suatu tempat yang ternyata tempat tersebut adalah tempat para gelandangan sering berkumpul. Nah, tujuan Mr. Lee ke sana adalah untuk mengobati para gelandangan yang tak punya uang untuk berobat. Hyo Im yang merasa kasihan melihat kondisi mereka langsung meminta izin untuk memeriksa dan mengobati para gelandangan tersebut, sehingga membuat mereka kagum dan menyukai Hyo Im. Melihat hal itu, Mr. Lee langsung mengizinkan Hyo Im untuk tinggal di rumahnya selama Hyo Im mau. 어지러워지는 병증을 든 것처럼 거무스름하고 곧 죽을 것처럼 Singkatnya, setelah tinggal beberapa hari di rumah Mr. Lee, Hyo Im langsung mulai akrab dengan semua penghuni di sana, termasuk juga Yoon. Di sana, dia juga bisa mengobati pasien-pasien yang datang ke klinik dengan teknik akupunturnya. Hal itu membuat Mr. Lee semakin yakin bahwa Hyo Im adalah seorang dokter oriental legendaris yang datang dari dinasti Joseon. Namun setelah semakin akrab dengan Mr. Lee, Hyo Im tiba-tiba mendapatkan tawaran langsung dari Mr. Sun untuk bekerja di rumah sakit Shin Hye. Mr. Sun juga menawarkan semua kemewahan yang selama ini tidak pernah Hyo Im rasakan. Hyo Im pun dengan senang hati menerima tawaran tersebut, lalu ia pun langsung pindah tanpa berpamitan secara langsung kepada Mr. Lee. Singkat cerita, pada saat perkenalan tenaga medis baru di rumah sakit Shin Hye, Yoon dan Mr. Park langsung dikagetkan dengan kedatangan Hyo Im yang dikenalkan sebagai seorang dokter ahli. Hyo Im juga sudah mengubah namanya menjadi Heo Bong-tak. 한 사람 더 남아 있습니다. 봉탁입니다. Nah, faktanya ternyata Mr. Sun sudah membantu Hyo Im memalsukan identitasnya serta mendapatkan lisensi kedokteran secara ilegal. Setelah itu, Hyo Im pun diperkenalkan dengan orang-orang penting di sana, termasuk dengan investor yang pernah ia selamatkan. Setelah acara selesai, Yoon yang khawatir dengan Hyo Im langsung mengajaknya berbicara dan memperingatkan bahwa apa yang sudah ia lakukan sangat berbahaya. Namun, Hyo Im tidak memperdulikan itu dan akan tetap dalam pendiriannya untuk bekerja sebagai dokter. Di sisi lain, Ji-ha yang tak percaya dengan lisensi serta kemampuan Hyo Im bertanya pada kakeknya alasan ia mempekerjakan Hyo Im. Di sini, Ji-ha merasa tersaingi karena Hyo Im ditempatkan di dokter VIP sama seperti dirinya. Namun, keputusan yang telah dibuat kakek Ji-ha sudah bulat dan tak bisa untuk diganggu-gugat lagi. Kecewa dengan hal itu, Ji-ha pun langsung menyuruh seseorang agar menyelidiki tentang Hyo Im yang sebenarnya. Singkat cerita, di hari pertama Hyo Im bekerja,
Ia melakukan kesalahan yang membuat seorang pasien terus mengeluarkan darah dari hidungnya. Diketahui, pasien tersebut ternyata sering meminum obat pengencer darah yang Hyo Im tidak ketahui. Mendengar ada kehebohan, Jiha pun langsung datang dan mengecek keadaan pasien tersebut. Nah, karena ketidaktahuan Hyo Im itu akhirnya membuat Jiha semakin yakin jika Hyo Im bukanlah dokter yang berkompeten. Di sisi lain, Yun yang sedang bekerja kedatangan 2 pasien darurat akibat perkelahian antara seorang gangster dan pria yang membela dirinya. Nah, polisi yang sedang mengusut kasus tersebut langsung menanyakan keadaan mereka berdua. Di sini, Yun yang mengetahui jenis luka yang dialami kedua pasien tiba-tiba mengungkapkan kepada polisi siapa pelaku utama penyerangan dalam insiden tersebut, sehingga membuat polisi yang sebelumnya merasa kebingungan dapat menyimpulkan siapa pelaku sebenarnya. Melihat Yun yang mencampuri urusan tersebut membuat bawahan gangster itu langsung marah dan segera menandai Yun. Di sisi lain, Hyo Im yang tak ingin melakukan kesalahan yang sama mulai belajar semua tentang peralatan-peralatan dan obat-obatan modern sehingga ia berhasil menjadi dokter yang kompeten. Singkat cerita, datang pasien seorang pejabat yang mengalami kelumpuhan di mukanya sehingga ia tidak bisa untuk berbicara. Mr. Sun yang mengetahui hal itu langsung menyuruh Jiha mengobati pejabat tersebut. Namun sayangnya, Jiha tak mampu menyembuhkannya. Hal itu jelas saja membuat si pejabat tersebut marah-marah dan kecewa dengan penanganan tersebut. Nah, Hyo Im yang sedang berada di sana langsung meminta izin agar diperbolehkan untuk mengobati pejabat itu, sehingga membuat Jiha kembali meremehkan Hyo Im. Nah, karena tak ada pilihan lain, si pejabat itu pun memperbolehkan Hyo Im untuk mengobatinya. Alhasil, Hyo Im pun berhasil membuat si pejabat itu kembali berbicara. 뭐예요? 제가 해보겠습니다. 여보, 나 물 좀. Jiha yang melihat hal tersebut langsung tak percaya atas kemampuan yang dimiliki oleh Hyo Im tersebut. Singkat cerita, saat akan pulang bekerja, Hyo Im dan Yun kembali bertemu. Namun saat mereka sedang berbicara, datanglah para gangster yang tadi akan menyakiti Yun karena bos mereka sudah menjadi tersangka. Akhirnya, Yun pun berusaha kabur bersama Hyo Im, namun mereka terpojok di suatu tempat. Nah, merasa panik, Hyo Im yang mengetahui titik lemah manusia langsung mencoba membela diri. Namun, ia tetap terkena pukulan yang membuatnya langsung pingsan di pelukan Yun. Hal itu tentu saja membuat mereka berdua langsung berteleportasi kembali ke zaman Joseon. Setelah mereka berdua tersadar, Yun kembali merasa syok karena ia kembali ke zaman Joseon. Yun pun berteriak sangat keras sehingga membuat tentara Jepang yang telah menginvasi wilayah Joseon langsung mengepung mereka berdua. Setelah diinterogasi oleh tentara Jepang, Yun yang pandai berbahasa Jepang mengaku sebagai orang Jepang. Namun para tentara tersebut tak peduli dan berencana untuk membunuh mereka di sana. Beruntungnya, Yun membawa alat penyetrum dan semprotan mata sehingga mereka bisa kabur dari para tentara tersebut. 오지마. Di sisi lain, Jiha yang mengetahui berita tentang Yun berusaha untuk mencarinya. Ia mendatangi kantor polisi dan langsung ingin menghajar salah satu gangster yang juga sedang berada di sana. Namun gangster itu melakukan perlawanan dan mengatakan bahwa ia juga merasa terkejut saat melihat Hyo Im dan Yun tiba-tiba menghilang. Mereka pun lalu melihat bukti rekaman CCTV yang merekam kejadian tersebut, yang membuat mereka merasa tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Selain itu, Mr. Sun juga berusaha mencari Hyo Im yang menghilang. Ia pun mendatangi klinik Mr. Lee untuk menanyakannya. Nah, Mr. Lee yang tak mengetahui hal tersebut mengatakan bahwa ia tak peduli dengan hal itu.
Namun saat Mr. Sun mengatakan jika Hyo Im menghilang bersama Yun, ia langsung merasa khawatir dengan keselamatan cucu satu-satunya itu. Setelah mendengar hal itu, Mr. Lee langsung menyadari jika Yun telah dibawa Hyo Im menuju ke dinasti Joseon. Sementara itu, Hyo Im dan Yun sedang beristirahat di tengah hutan. Nah, di sini Hyo Im menceritakan jika setiap kali ia akan mati, ia pasti akan berteleportasi. Mendengar hal itu, Yun pun langsung berusaha untuk membunuh Hyo Im agar mereka bisa cepat kembali. Namun Hyo Im yang takut langsung menghindar. Tak menyerah sampai di situ, Yun lalu menyuruh agar Hyo Im bunuh diri dengan menggunakan sebuah pisau. Namun tiba-tiba muncul salah satu tentara Jepang yang sedang terluka meminta pertolongan. Hyo Im yang mengetahui jika pria itu adalah tentara Jepang langsung menolak menolongnya. Namun Yun yang merasa kasihan memilih untuk mengobati lukanya dan berkata pada Hyo Im jika mereka tidak segera mengobati tentara tersebut, maka tentara itu perlahan-lahan akan mati. Yun juga mengingatkan Hyo Im bahwa sebagai seorang dokter, ia tidak bisa meninggalkan seorang pasien yang sedang memerlukannya. Setelah mengatakan semuanya, Yun pun langsung mengobati tentara Jepang tersebut. Saat sedang mengobatinya, Yun mengatakan bahwa dia telah banyak membantu menyembuhkan orang jahat dan banyak dari mereka berubah menjadi orang baik setelah sembuh dari lukanya. Setelah diberikan pertolongan pertama, tentara itu pun berusaha untuk berdiri. Namun ia tak bisa berdiri karena kakinya masih terasa sakit. Hyo Im yang sudah sadar dan merasa kasihan pun langsung menolongnya menggunakan teknik akupunturnya. Saat tentara itu sudah bisa berdiri, terdengar suara pasukan Jepang yang mencari pemimpin mereka. Nah, ternyata tentara yang mereka selamatkan itu merupakan salah satu pemimpin dari tentara Jepang. Mendengar hal itu, sang pemimpin itu pun langsung menyuruh mereka agar segera lari. Namun sebelumnya, ia berpesan pada Hyo Im dan Yun bahwa sebaiknya mereka berdua meninggalkan Joseon, karena Jepang akan menyerang kerajaan dalam 15 hari ke depan. Setelah berhasil kabur, Yun langsung menyuruh Hyo Im untuk bunuh diri agar mereka bisa cepat kembali ke Seoul. Namun Hyo Im menolaknya karena ia akan kembali ke Joseon untuk menyelamatkan asistennya Suhi. Ia pun meminta sedikit waktu pada Yun agar membiarkannya menyelamatkan Suhi terlebih dahulu. Setelah berdiskusi, akhirnya mereka pun sepakat dan kembali ke Joseon untuk menolong Suhi. Setelah sampai di pedesaan, mereka langsung memberitahu warga di sana bahwa Jepang akan menyerang Joseon dalam 15 hari ke depan dan menyuruh semua warga untuk meninggalkan kerajaan. Namun, orang yang mereka temui menolak untuk pergi karena ia yakin bahwa raja akan mengerahkan pasukannya untuk melawan pasukan Jepang. Tapi ternyata perkiraan orang tersebut salah besar, karena ternyata berita tentang Raja Joseon akan meninggalkan kerajaan sudah menyebar. Dan yang mengetahui hal tersebut hanyalah para bangsawan saja. Hyo Im yang sedang menyelinap secara tak sengaja mendengarkan para bangsawan yang sedang membicarakan hal tersebut. Di sisi lain, para pengawal Reki telah mengetahui bahwa Hyo Im sudah kembali datang ke Joseon dan segera melaporkannya kepada Reki. Mendengar kabar tersebut, Reki pun langsung bergegas untuk mencari keberadaan Hyo Im. Singkat cerita, Hyo Im akhirnya bertemu dengan Suhi di rumahnya. Namun saat mereka akan pergi, Reki dan pasukannya datang untuk menangkap Hyo Im. Akhirnya Hyo Im dan Yun terpisah karena Hyo Im harus menuju ke penjara sementara Yun harus dibawa ke kediaman Reki. Nah, Hyo Im yang khawatir lalu menyuruh agar Suhi mengikuti Yun secara diam-diam. Saat Hyo Im sedang diseret menuju penjara, Do-jil yang masih menginginkannya mati tak sengaja melihatnya dan mengikutinya secara diam-diam. Namun tak berselang lama, Do-jil mendapatkan berita bahwa adiknya mengalami kecelakaan yang membuatnya harus segera pulang. Di sisi lain, setelah sampai di penjara, Hyo Im tak sengaja bertemu dengan Hyo Jun yang ternyata berada di penjara yang sama. Nah, di sini Hyo Jun pun memberikan nasihat pada Hyo Im dan mengatakan bahwa Hyo Im adalah dokter yang tamak dan hanya mementingkan harta saja. Setelah mendengar perkataan itu, Hyo Im pun mulai sadar atas kesalahan yang diperbuat oleh dirinya selama ini. Tak berselang lama, Hyo Jun dibebaskan karena saat ini sang raja sedang membutuhkannya. Di lain sisi, Yun yang berada di rumah Reki mendapatkan perlakuan istimewa karena Reki mengira jika Yun adalah seorang bangsawan dilihat dari pakaiannya.
Nah, tak berselang lama, Reki menunjukkan sepatu milik Yun yang ia temukan dan segera mengembalikannya. Di sini, Yun yang pintar langsung menggunakan sepatu itu untuk memukul Reki dan segera kabur dari sana. 따르세요. 그릴 것이 있소이다. 합성피요? 뭐다 이 자식아. Suhi yang sudah menunggunya di luar langsung mengajak Yun untuk bersembunyi. Setelah mereka bisa kabur dari pengawal Reki, tiba-tiba muncul seorang prajurit yang merupakan orang suruhan Hyojun menemui mereka dan mengajak Yun ke rumah Hyojun. Setelah sampai di sana, Hyojun mengembalikan tas milik Yun yang telah ia temukan sebelumnya. Nah, faktanya ternyata mereka berdua pernah saling mengenal. Di mana pada saat Yun masih kecil, Hyojun pernah melakukan perjalanan waktu dan tinggal di rumah kakek Yun. Namun sepertinya Yun masih belum mengingat siapa Hyojun karena pada saat itu Yun sedang depresi karena baru saja ditinggal oleh ayahnya yang meninggal karena kecelakaan. Saat Yun akan pergi, Hyojun memberikan pesan padanya agar ia harus tetap bersama Hyo-im dan menemaninya. Malam harinya, Hyo-im yang masih berada dalam tahanan tiba-tiba dikeluarkan oleh Do-jil yang berpura-pura diperintahkan oleh Menteri Pertahanan untuk membawa Hyo-im ke rumahnya. Setelah keluar dari penjara, ternyata Do-jil kembali meminta pertolongan kepada Hyo-im untuk kedua kalinya. Kali ini, ia meminta agar Hyo-im menolong adiknya yang sedang sekarat. Nah, karena sekarang Hyo-im sudah sadar dari ketamakannya, ia pun akhirnya menyanggupinya. Namun, ia masih tetap berhati-hati karena tindakannya itu bisa diketahui oleh Menteri Pertahanan. Karena sang menteri tidak suka jika ada orang yang memasuki rumahnya dan mengobati pembantunya tanpa seizinnya. Melihat keadaan adik Do-jil yang sangat parah, Hyo-im pun langsung memberikan pertolongan sehingga adik Do-jil bisa diselamatkan. Namun tiba-tiba Menteri Pertahanan datang dan menemukan mereka bertiga. Ia pun langsung memerintahkan para pengawal untuk menyeret mereka keluar. Di sisi lain, Yun dan Suhi yang sedang mencari keberadaan Hyo-im mendengarkan para pembantu Menteri Pertahanan sedang membicarakan jika Hyo-im sedang mengobati adik Do-jil di rumah sang menteri tanpa seizin sang menteri. Mendengar hal itu, mereka berdua pun langsung bergegas menuju rumah sang menteri di mana saat itu sang menteri langsung memerintahkan para pengawal untuk membunuh adik Do-jil yang baru saja sadar dari komanya. Melihat adiknya meninggal, Do-jil pun sangat marah dan ingin menyerang sang menteri. Nah, sang menteri yang melihat kekurang ajaran Do-jil langsung memerintahkan pengawalnya untuk membunuhnya. Namun Hyo-im yang tak tega langsung memohon pada sang menteri untuk memaafkan Do-jil. Dengan merendahkan dirinya sendiri, ia memohon agar dapat diampuni oleh sang menteri. 저승으로 보내주거라. 제가 소인이 죽을 죄를 졌습니다. 허라 더러운 것들을 죽여봐야. Melihat Hyo-im memohon, sang menteri akhirnya mengampuni mereka dan hanya menjebloskan mereka ke dalam kurungan. Yun yang melihat kejadian itu tak kuasa menahan kesedihannya karena melihat ketulusan hati dari Hyo-im. Singkatnya, pada saat Do-jil dan Hyo-im sudah dikurung, Suhi dan Yun segera menyelamatkan mereka sehingga membuat mereka bisa keluar dari rumah sang menteri. Mereka pun lalu pergi ke tempat di mana adik serta ibu Do-jil dimakamkan. Di sana, Do-jil menangis meratapi kematian adik satu-satunya itu. Setelah itu, Do-jil memutuskan untuk pergi ke suatu tempat. Sebelum ia pergi, ia berjanji akan membalaskan hutang budinya pada Hyo-im jika mereka kembali bertemu. Namun Hyo-im menjawab jika Do-jil ingin membalas budinya, maka ia meminta Do-jil untuk membawa Suhi bersamanya. Tapi Hyo-im menjelaskan bahwa dia harus pergi ke suatu tempat dan tidak bisa membawa Suhi bersamanya. Ia juga meminta agar Do-jil membunuhnya sekarang juga. Mendengar hal itu, Do-jil tentu saja menolaknya. Akan tetapi, Hyo-im terus memaksa sehingga Do-jil pun terpaksa menuruti permintaan Hyo-im tersebut. 뭐 있다는데 북쪽으로 가야 되지 않겠어? 데리고 가다오. 왜 같이 안 가시고? 나는 갈 길이 따로 있다. 참복나리. 급히 지금 갖거라. 나리. 무슨 말씀하시는 겁니까요? 죽이라니까 어서!
Setelah terbunuh, Hyo-im dan Yoon pun kembali berteleportasi ke kota Seoul. Kakek Yoon yang khawatir langsung menyambutnya dan menyuruhnya untuk beristirahat. Di sisi lain, Hyo-im yang masih depresi dengan semua kejadian di Joseon berjalan tanpa arah hingga sampai di suatu jembatan. Di sana, ia membuang peralatan akupunturnya dan kembali mengingat betapa rendahnya dirinya di kalangan para pejabat. Nah, karena hal itu, ia pun akhirnya bertekad untuk menjadi seseorang yang sukses dan tidak akan dipandang sebelah mata lagi di dunia modern ini. Setelah pulang ke apartemennya, Mr. Sun datang dan meminta agar Hyo-im tidak menghilang lagi. Ia juga menawarkan pada Hyo-im untuk berbisnis dengannya dengan cara merawat pasien-pasien yang memiliki banyak uang. Setelah menerima tawaran itu, Hyo-im pun berubah menjadi sosok yang lebih cuek dan hanya fokus mengejar misinya. Bahkan, ia sampai menghindar dari Yoon. Yoon yang kebingungan dengan sikap Hyo-im itu terus berusaha untuk mencairkan suasana. Namun, Hyo-im tetap pada pendiriannya dan akan tetap fokus pada tujuannya saja. 스페셜 온두라떼 한 잔 부탁드립니다. 먼저 가보겠습니다. 그날은 잘 들어갔어요? 약속 있습니다. Singkat cerita, Hyo-im yang sudah menerima tawaran dari Mr. Sun mulai mengobati orang-orang kaya. Salah satu orang kaya tersebut meminta Hyo-im untuk mengobati anaknya yang sudah ia kurung karena kecanduan narkoba. Ia pun mulai merawat anaknya yang bernama Paul tersebut sehingga Paul merasa baikan. 아이고, 회장님. 눈빛이 흐리고요. 마약이 뭐야, 마약이? 이놈이. Nah, faktanya ayah Paul tak membawanya ke rumah sakit karena sang ayah takut namanya akan tercoreng jika anaknya merupakan pecandu narkoba. Singkatnya, setelah beberapa hari merawat Paul, Hyo-im diminta untuk mengambilkan segelas air. Lalu, Paul memanfaatkan situasi itu untuk melukai Hyo-im sehingga ia bisa kabur dari rumah. Nah, karena fisiknya yang masih lemah, Paul pun mengalami sesak nafas dan pingsan di jalan. 불 좀 주세요. Ia pun lalu dilarikan ke rumah sakit oleh orang yang menemukannya. Mengetahui hal itu, Hyo-im langsung dimarahi ayah Paul yang langsung memerintahkannya untuk segera mengeluarkan Paul dari rumah sakit sebelum semuanya terlambat. Sementara itu di rumah sakit, Yoon yang menangani Paul mengetahui bahwa keadaannya sangat berbahaya karena efek narkobanya. Ia lalu melarang Hyo-im yang akan membawanya keluar dari rumah sakit. Setelah perdebatan panjang, Yoon pun akhirnya terdiam dan menyerah pada saat Hyo-im mengatakan jika Yoon tidak cocok menjadi seorang dokter karena Yoon sendiri merupakan orang yang butuh perawatan. Akhirnya Paul pun kembali dibawa ke rumahnya. Di tengah perjalanan, Hyo-im mencoba menyadarkan Paul dengan menantangnya untuk melepaskan cengkraman yang dilakukan oleh Hyo-im tanpa meminta bantuan dari para bodyguardnya. Namun, Paul tak bisa melakukan hal tersebut sehingga membuat Paul sadar bahwa dia tidak bisa selalu mengandalkan orang lain dan ingin segera sembuh. Setelah pulang, Hyo-im berniat berkunjung ke klinik Mr. Lee. Namun saat akan tiba di sana, Hyo-im menemukan Ibu Choi yang sudah pingsan di tengah jalan. Ia pun berusaha menyelamatkan ibu angkatnya tersebut, namun karena alat akupunturnya sudah dibuang, ia pun hanya bisa menangis dan meminta tolong. Sampai akhirnya, Yoon yang baru saja pulang dari rumah sakit menemui mereka dan menolong Ibu Choi. 거기가 어디입니까? 구급차에서 보내주시고 심장에 맥이
Saat sudah sadar, Ibu Choi pun langsung dibawa ke rumah sakit dan mendapatkan penanganan sehingga keadaannya mulai membaik. Yun yang menanganinya pun langsung mengabarkan hal tersebut pada Hyo-im. Hyo-im langsung berterima kasih pada Yun serta meminta maaf atas perkataan dan tindakannya tadi. Mereka pun akhirnya mulai mencair dan akrab kembali. Hyo-im juga meminta maaf pada Mr. Lee karena telah meninggalkannya tanpa berpamitan secara langsung. Keesokan harinya, Paul yang sudah mulai sadar meminta Hyo-im agar dia bisa kembali berobat ke rumah sakit. Nah, Hyo-im yang menyadari jika Paul harus segera mendapatkan penanganan medis mengizinkan hal itu dan meninggalkan Paul yang lalu membujuk ayahnya karena ia ingin segera sembuh. Akhirnya, ayah Paul pun luluh dan mau untuk membawanya berobat ke rumah sakit. Setelah dari rumah Paul, Hyo-im bertemu dengan Hara yang sudah mulai sehat. Mereka pun menghabiskan waktu untuk jalan-jalan dan bersenang-senang. 오늘도 개 잘생겼다. 빨리 보고 와. 아니 뭐 기분이 많이 좋아지냐? Setelah puas, dengan ceria Hara pun hendak pulang. Melihat hal itu, Hyo-im menyuruh agar Hara jangan terlalu keletihan. Namun Hara yang sudah merasa sembuh mengatakan jika Hyo-im tak perlu mengkhawatirkannya lagi. Dan saat Hara akan menunggu bis, tiba-tiba ia mengalami sesak nafas dan jatuh pingsan. Ia pun langsung dilarikan ke rumah sakit oleh orang yang menemukannya. Sesampainya di rumah sakit, Hara langsung dibawa ke ruangan UGD. Ternyata ia mengalami pendarahan pada jantungnya dan harus segera dilakukan operasi. Hyo-im yang mengetahuinya langsung ingin menerobos masuk ke ruang operasi untuk menyemangati Hara. Setelah dilakukan operasi, Yun akhirnya bisa menghentikan pendarahan tersebut, namun tak berselang lama Hara terkena serangan jantung yang membuatnya tak bisa tertolong. 하라 정신 차려봐. 심장에 뭔가 고여 있어. 환자 발견이 됐. 친구요. 제발. 대동맥 봉합 부위 피 안 나. 딱 10초만 지켜보자 우리. 심재 제동이야. 차지 샷. Kemudian Yun menemui orang tua Hara dan meminta maaf sambil menahan tangisannya. Hyo-im yang menyaksikan hal tersebut hanya bisa terdiam dan tak bisa melakukan apa-apa. Pada saat pulang, Yun langsung menemui kakeknya dan berkata bahwa dia telah mengingat semua kejadian masa lalunya yang menyebabkan ayahnya meninggal dunia. Yun pun menyalahkan dirinya sendiri dan menganggap bahwa dialah penyebab dari kematian ayahnya. Saat akan meninggalkan kakeknya, Hyo-im pun datang dan berusaha untuk menenangkan Yun. Namun di sini Yun malah mengatakan bahwa yang dikatakan oleh Hyo-im sebelumnya adalah benar. Ia juga mengatakan bahwa ia tak pantas untuk menjadi seorang dokter. Setelah itu, Yun pun segera pergi dan tak sengaja bertemu dengan Jiha. Lalu ia meminta Jiha agar membawanya pergi kemanapun. Khawatir dengan keadaan Yun, Hyo-im pun segera mengikuti mereka menggunakan taksi. Di tengah perjalanan, Yun kembali teringat masa lalu yang selalu menghantui pikirannya, di mana kejadian saat ayahnya mengalami kecelakaan di depan matanya. Setelah itu, Yun meminta Jiha menghentikan mobilnya karena ia ingin berjalan. Hyo-im yang mengikutinya dari belakang langsung berusaha untuk menenangkan Yun yang sedang panik. Namun, Jiha segera menghentikan Hyo-im, sehingga Yun berjalan sendiri di tengah jalan dan akan tertabrak oleh truk. Melihat hal itu, Hyo-im pun langsung berlari untuk menyelamatkan Yun. 조금만 더 가세요, 줄게. 자자. 괜찮아. Setelah mereka berdua berteleportasi, Jiha yang melihat merasa sangat kebingungan dan tampak tak percaya atas apa yang ia lihat barusan. Pagi harinya, Jiha pun langsung melaporkan kejadian tersebut pada Mr. Lee yang membuat Mr. Lee merasa syok. Singkat cerita, saat Jiha kembali ke kakeknya, ia tanpa sengaja mendengar kakeknya yang mengatakan bahwa Hyo-im kembali ke Joseon. Mendengar hal itu, Jiha pun langsung bertanya-tanya apakah benar mereka berdua sedang berada di Joseon.
Di sisi lain, setelah tersadar, Hyo-im berusaha untuk menenangkan Yun agar tak khawatir karena mereka sudah mengetahui cara untuk kembali ke Seoul. Namun, saat Hyo-im akan mengajaknya untuk pulang, Yun tak mau karena dirinya ingin menenangkan diri untuk sesaat. Mendengar hal itu, Hyo-im pun langsung menurutinya dan bercerita beberapa hal tentang Jo-sun. Setelah bercerita banyak, Hyo-im pun meminta izin sebentar untuk mencari air minum. Nah, saat Yun sedang sendirian, dia didatangi 2 anak kecil yang memberikan makanan. Di sisi lain, Hyo-im yang sedang mencari air minum dikagetkan dengan ditemukannya alat akupuntur yang telah ia buang sebelumnya berada di kantong celananya. Singkat cerita, saat sudah kembali membawa air minum, tiba-tiba pasukan Jepang menyerang desa tersebut hingga membuat banyak orang tewas. 이것은 급하게 먹다가 체할 수. Saat mereka akan segera kabur, Yun yang merasa kasihan dengan 2 anak yang menolongnya tadi berniat untuk menolongnya. Nah, dengan berhati-hati, Hyo-im pun akhirnya bisa menyelamatkan kedua anak itu dan segera pergi dari sana. Saat akan kabur, mereka ketahuan oleh pasukan Jepang yang dipimpin oleh Panglima Nakamura. Beruntungnya, tembakan Nakamura meleset yang membuat Yun dan Hyo-im bisa kabur. Akan tetapi, karena para pasukan Jepang mengejar, akhirnya mereka pun terkepung di tengah hutan. Saat mereka akan dibunuh, beruntungnya jenderal yang pernah diobati oleh Hyo-im dan Yun datang menghentikan Nakamura. Nah, jenderal yang bernama Ken ini lalu meminta Hyo-im untuk menyelamatkan rekannya yang sedang sekarat. Ia berjanji jika Hyo-im bisa menyelamatkan rekannya itu, ia akan membebaskan mereka semua. Akhirnya mau tak mau, Hyo-im pun mengobati rekan Ken itu hingga ia pun tersadar. Setelah Hyo-im berhasil mengobati tentara itu, Jenderal Ken langsung menepati janjinya dan membiarkan mereka untuk pergi. Namun, Nakamura yang tak terima langsung menembak salah satu anak hingga ia tumbang. Melihat hal itu, Ken pun langsung menghentikan Nakamura dan memerintahkan Hyo-im dan Yun untuk segera pergi dari sana. 괜찮은 것이오. 당신은요? 스스키를 살려주고 돌려주겠습니다. 저 아저씨 Singkat cerita, pada saat mereka kabur, mereka bertemu dengan 2 biksu yang akhirnya membawa mereka ke sebuah kuil. Di sana, Hyo-im dan Yun bekerja sama untuk mengoperasi si anak itu dengan peralatan seadanya, sehingga si anak pun akhirnya bisa diselamatkan. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan dan sampai di Haimin-seo yang telah hancur setelah diserang oleh Jepang. Di sana, mereka menemukan beberapa warga yang masih selamat dan langsung merawat mereka dengan obat-obatan sederhana. Singkat cerita, setelah merawat para warga, Hyo-im dan Yun melanjutkan perjalanan untuk menemui Hyo-jun di pusat kerajaan. Sesampainya di sana, mereka melihat jika istana telah dibakar oleh warga yang kecewa kepada raja karena ia telah melarikan diri. Singkatnya, mereka pun sampai di rumah Hyo-jun dan bertemu dengan Suhi yang ternyata telah tinggal di sana untuk menjadi asisten Hyo-jun. Namun sayangnya, mereka tidak bisa bertemu dengan Hyo-jun karena ia sedang pergi. Nah, saat mereka berusaha mencari Hyo-jun di sekitar kerajaan, tiba-tiba mereka tanpa sengaja bertemu Menteri Pertahanan dan anak buahnya. Sang menteri pun langsung mengeluarkan kata-kata untuk merendahkan Hyo-im. Namun kali ini Hyo-im melawan dan merendahkan balik sang menteri karena ia ingin kabur dari kerajaan tanpa menggunakan pakaian bangsawannya. Mendengar hal itu, tentu saja sang menteri pun langsung marah dan langsung memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Hyo-im. Setelah mereka berdua terpisahkan, akhirnya Hyo-im pun terbunuh oleh bawahan sang menteri. Nah, melihat kejadian itu, Yun berusaha untuk memeluk Hyo-im, namun sebelum ia sampai, pengawal sang menteri langsung menebas Yun dari belakang, yang membuat Yun langsung tak sadarkan diri. 이리 다시 보니 반갑구나. 야, 우리가 산다. 어서. 저기 집은 또 뭐야? 내 니놈 때문에 밤마다 일을 갈았는 하려나. 지금 뭐라고 짓거리는 게야? 지금까지 감히 네 앞에서. 걱정 마시오.
Setelah kejadian itu, sang menteri pun langsung meninggalkan Yun yang tergeletak sendirian. Tak berselang lama, Reki yang melihat kejadian itu langsung mencoba untuk menolongnya. Namun tiba-tiba, Suhi datang bersama orang kepercayaan Hyojun untuk membawa Yun ke tempat Hyojun. Nah, faktanya, Hyojun sendiri merupakan seorang dokter kerajaan dan teman masa lalu dari kakek Yun. Mengetahui hal itu, Reki pun berusaha menghalangi, sehingga pertarungan pun terjadi. Di sisi lain, Yo-im yang berteleportasi sendirian ke Seoul dan mengetahui jika Hyun tertinggal, merasa panik dan hendak bunuh diri agar ia bisa kembali ke Joseon. Namun, ia gagal dan jatuh pingsan lalu dilarikan ke rumah sakit. Di sana, Yo-im kembali mencoba untuk melakukan bunuh diri, namun para dokter di sana melarangnya hingga membuat Yo-im harus diikat. Mengetahui Yo-im di rumah sakit, Jia pun langsung menemuinya untuk mencari keberadaan Yun. Nah, melihat Jia di sana, Yo-im pun langsung meminta bantuan Jia agar melepaskan ikatannya. Dan setelah ikatan itu dilepas, Yo-im pun langsung bunuh diri dan kembali ke Joseon. Jia yang melihat kejadian itu hanya bisa terdiam. Singkatnya, Yo-im kembali ke tempat terakhir ia terbunuh dan berpisah dengan Yun. Namun, ia tak menemukan Yun di sana. Beruntungnya, ia bertemu dengan orang kepercayaan Hyojun yang langsung membawanya ke rumah Hyojun untuk menemui Yun. Di sana, Yun yang sudah sadar berbicara beberapa hal dengan Hyojun. Hyojun pun menceritakan kejadian pada saat ia berteleportasi ke Seoul pada 20 tahun lalu. Ternyata, Hyojun pernah bertemu dengan Yun pada saat ayah Yun kecelakaan. Ia jugalah yang telah merawat Yun yang mengalami trauma karena kejadian itu. Tak berselang lama, Yo-im pun datang dan langsung memeluk Yun. Lalu setelah Yun sudah baikan, Yo-im meminta izin membawa kembali Yun ke Seoul dan meminta Hyojun agar menjaga Suhi ketika ia belum kembali. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua kembali ke Seoul. Yo-im yang khawatir dengan luka Yun langsung membawa Yun ke rumah sakit untuk mengobati lukanya. 위급한 환자가 왔소이다. 좀 봐주시오. 빨리 좀 빨리. 아니요. 이게 뭐야? 백교향과 노송피. 아프지 않게 살살. 마취했거든요. Setelah selesai diobati, kakak Yun pun datang dan di sini Yun langsung meminta maaf lalu memberikan sebuah surat dari Hyojun untuk kakeknya itu. Nah, mulai dari sinilah hubungan antara mereka berdua mulai membaik. Kakek Yun juga memarahi Yo-im dan mengatakan bahwa jika ia ingin pergi ke Joseon, maka pergilah sendiri dan jangan membawa Yun. Setelah kejadian itu, Yo-im terus merawat Yun hingga akhirnya mereka berdua saling jatuh cinta. Singkat cerita, setelah Yun sembuh, mereka berdua kembali bersemangat untuk bekerja di masing-masing rumah sakit dan berhasil mengobati pasien-pasien yang mendatangi mereka. Selain itu, Yo-im kembali mengobati orang-orang kaya yang merupakan relasi dari Mr. Sun. Namun kali ini, ia mulai merasa tak senang dengan tingkah para orang kaya tersebut, sehingga ia melakukan beberapa hal konyol untuk memberi mereka pelajaran. 제가 손님을 불러놓고 늦었습니까? 그렇습니까? 먹은 뱀입니다. 어이구야. 40대로 봐요. 조용. 이런 낭패가 있나? Setelah semua yang terjadi, Yo-im pun mulai sadar atas apa yang telah ia lakukan. Lalu, ia pun memutuskan untuk keluar dari rumah sakit Shinhye dan memilih untuk tinggal bersama Mr. Lee. Di sana, ia kembali membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan di klinik Haminseo dan kembali akrab dengan orang-orang di sana. Singkatnya, Jiha yang sudah mengetahui kedekatan Yo-im dan Yun akhirnya mengikhlaskan kedekatan mereka berdua. Mengetahui hal itu, Yo-im dan Yun pun mengajak Jiha untuk pergi ke tempat para gelandangan yang sering Mr. Lee kunjungi. Sesamanya di sana, mereka segera mengobati para gelandangan yang membutuhkan pertolongan. Jiha yang tak pernah melakukan hal tersebut merasa kesulitan, namun ia tetap mencoba membantu para gelandangan tersebut. Sampai akhirnya petugas Satpol PP datang untuk membubarkan mereka semua. Nah, melihat Yun yang senang, Jiha pun langsung memisahkan diri dari mereka berdua dan membiarkan mereka berdua menghabiskan waktu bersama. Singkat cerita, di suatu hari datanglah dua orang gelandangan yang sering Mr. Lee bantu ke klinik Haminseo dengan pakaian yang rapi.
Nah, tujuan mereka ke sana adalah untuk mengunjungi Mr. Lee serta meminta sedikit pengobatan. Singkatnya, saat Hyo-im akan memberikan perawatan akupunturnya, gelandangan itu menolak dan meminta Mr. Lee lah yang melakukannya. Mendengar permintaan tersebut, dengan senang hati Mr. Lee pun langsung melakukan akupunturnya. Nah, saat sudah selesai dan hendak pergi, gelandangan yang tadi diakupuntur itu tiba-tiba saja pingsan, sehingga ia harus segera dibawa ke rumah sakit. Akibat kejadian ini, Mr. Lee pun harus dibawa ke kantor polisi untuk bertanggung jawab. Nah, ternyata kedua gelandangan itu diperintahkan seseorang untuk memfitnah Mr. Lee. Di sisi lain, Yun yang menerima gelandangan itu langsung memberikan pertolongan, namun tak berselang lama ia tak sadarkan diri sehingga ia harus segera dioperasi. 왕소라 일어나 이거 봐 어이 정신 좀 차려봐 사람 말고 저 사람이요. 아이고 가슴이 답답해요. 아니요 사장님을 업무상 과실치상 현행범으로 체포. 환자한테 침을 잘못 놔서 심장을 찔러. Singkatnya, setelah dioperasi, gelandangan tersebut akhirnya sadar dan mendapatkan perawatan. Mengetahui gelandangan itu telah sadar, Hyo-im pun datang bersama polisi untuk memintai keterangan dari gelandangan itu. Namun, sang gelandangan tersebut masih saja tidak mengaku dan terus memfitnah Mr. Lee. Nah, sadar ada yang janggal, Hyo-im pun langsung bergegas menemui Mr. Sun, karena Hyo-im mencurigai jika ini semua adalah perbuatannya. Dan benar saja, setelah bertemu, Mr. Sun langsung mengakui hal tersebut di depan Hyo-im. Ia memberikan syarat pada Hyo-im jika ia ingin menyelamatkan Mr. Lee. Mr. Sun meminta Hyo-im untuk kembali bekerja dengannya untuk terakhir kalinya, di mana ia mendapatkan perintah untuk membuat adik si orang kaya pingsan sehingga orang itu tidak hadir dalam rapat pemegang saham. Nah, Hyo-im yang tak punya pilihan terpaksa menyanggupi permintaan Mr. Sun itu. Dan tak lama setelah itu, Mr. Lee pun bisa bebas dan menjadi tahanan kota. Di lain sisi, Ji-ha yang mengetahui jika Mr. Lee mendapatkan masalah tak sengaja mendengarkan kakeknya yang mengatakan jika ia akan menghancurkan Mr. Lee. Ia pun lalu diam-diam membantu Hyo-im untuk mendapatkan sebuah bukti agar Mr. Lee bisa terbebas dari hukumannya. Keesokan harinya, Hyo-im pun langsung berangkat bersama Mr. Sun untuk menjalankan perintahnya. Nah, diketahui fakta, jika orang tersebut tak menghadiri rapat saham, maka si orang kaya rekan Mr. Sun itu yang akan mendapatkan saham tersebut. Nah, ketika Hyo-im ingin membuatnya pingsan, tiba-tiba saja tangannya bergetar sehingga membuatnya gagal menjalankan misinya tersebut. 내 동생 놈 집은만 내 것으로. 그 친구 실력 아시지 않습니까? 내가 확실하게 밀어줄 테니까. 심어증의 경우 침의 기운을 이기지 못하고 저 사람 왜 저래? Faktanya, alat akupuntur itulah yang menolak Hyo-im untuk berbuat jahat. Akhirnya, Hyo-im pun gagal untuk menuruti perintah Mr. Sun dan membuat Mr. Sun sangat marah. Di lain sisi, Mr. Lee yang masih menjadi tahanan kota pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi gelandangan yang telah memfitnahnya. Ia membawakan makanan serta memberikan sebuah nasihat pada gelandangan tersebut. Nah, melihat ketulusan hati Mr. Lee, gelandangan itu pun merasa sangat bersalah dan mengingat semua kebaikan dari Mr. Lee sebelumnya. 똥만이 온 강아지 마냥 아야 먹고 차려입고 왔구만 노숙자로. Di sisi lain, Ji-ha yang berusaha mencari bukti akhirnya bertemu dengan rekan si gelandangan yang sedang minum-minum. Di sini, Ji-ha pun berhasil membuat pria tersebut mengakui perbuatannya dan merekam suaranya sehingga ia memiliki cukup bukti di depan kepolisian. Dan pada akhirnya, kebenaran pun terungkap. Gelandangan itu mengakui perbuatannya di depan polisi sehingga Mr. Lee bisa bebas dari hukumannya. Akhirnya Mr. Sun pun harus menanggung perbuatannya sehingga ia bangkrut dan kehilangan semua hartanya.
Setelah kejadian itu, Yo-im teringat dengan Jimin, anak kecil yang belum ia sembuhkan di Joseon. Ia pun lalu berpamitan untuk pergi ke Joseon menepati janjinya tersebut. Sebelum pergi, ia berpesan pada Yoon agar menjaga Mr. Lee yang ternyata mempunyai penyakit jantung. Ia juga berjanji pada Yoon bahwa ia akan segera kembali menemui Yoon jika urusannya sudah selesai nanti. Singkat cerita, setibanya di Joseon, Yo-im dikagetkan ketika kerajaan tersebut sudah dikuasai oleh tentara Jepang. Mengetahui hal itu, Yo-im pun segera mencari keberadaan Yo-jun dan So-hee. Sampai akhirnya, ia menemukan sebuah surat di tas milik Yoon yang menunjukkan tempat pengungsian dari Yo-jun. Dan pada akhirnya, Yo-im menemukan tempat pengungsian tersebut dan bertemu dengan Jimin yang selalu menunggunya. 막기야 이놈아. 북서쪽으로 이각을 살아있었구나. Namun saat Yo-im akan mengobati anak tersebut, tiba-tiba pasukan Jepang datang yang dipimpin oleh Panglima Nakamura. Nah, ketika Nakamura akan membunuh mereka, bawahan Yo-jun datang dan menggagalkannya. Namun karena ia hanya sendiri, ia pun harus tewas di sana. Dan ketika Nakamura akan membunuh Yo-im kembali, datanglah Dojil bersama para tentara Korea dan menyelamatkan Yo-im. Setelah pasukan Dojil berhasil mengalahkan tentara Jepang, mereka pun izin untuk melanjutkan perjalanan. Di lain sisi, pada saat akan makan malam, Yoon dikagetkan saat ia melihat kakeknya yang pingsan. Yoon pun langsung melarikannya ke rumah sakit. Setelah sampai, Yoon menyadari jika jantung kakeknya harus segera dioperasi. Namun kakeknya menolak dan memaksa untuk pulang. Pada akhirnya kakeknya pun dijadwalkan untuk menjalankan operasi keesokan harinya. Namun pada saat Yoon keluar sebentar, kakeknya pun kabur dari kamarnya. Sehingga Yoon harus segera mencarinya. Dan akhirnya Yoon berhasil menemukan kakeknya di tempat penyimpanan abu milik ayah Yoon. Di sini, Mr. Lee mengungkapkan jika ia merasa tak pantas hidup lebih lama karena ia merasa bersalah atas kematian anaknya tersebut. Mendengar pengakuan itu, Yoon pun akhirnya meyakinkan Mr. Lee untuk bersedia dioperasi dengan mengatakan bahwa Mr. Lee lah satu-satunya keluarga yang ia miliki saat ini. Singkat cerita, akhirnya Mr. Lee berhasil dioperasi dan sembuh dari sakit jantung yang ia derita. Di lain sisi, Yo-im akhirnya dapat menepati janjinya pada Jimin sehingga Jimin berhasil sembuh dari penyakitnya. Singkat cerita, setelah berhasil mengobati Jimin, Yo-im pun pamit kepada Hyo-jun untuk pergi ke Seoul karena ia harus menepati janjinya pada Yoon. Nah, di sini Hyo-jun pun mengatakan pada Yo-im bahwa suatu saat nanti ia tidak akan dapat berteleportasi sesuka hati. Maka dari itu, Yo-im harus segera memutuskan akan tinggal di Joseon atau tinggal di Seoul. Hal itu tentu saja membuat Yo-im merasa bingung, namun ia tetap pergi ke Seoul untuk menepati janjinya pada Yoon. Singkat cerita, Yo-im pun kembali ke Seoul dan bertemu dengan Yoon yang sudah menunggunya. Namun kedatangannya kali ini untuk mengucapkan selamat tinggal pada Yoon karena Yo-im harus memilih Joseon yang sedang memelukkannya. Mendengar hal itu, Yoon pun merasa sedih, akan tetapi ia tak bisa melarang Yo-im dan menyuruh Yo-im untuk tinggal di Seoul 3 hari sebelum ia kembali ke Joseon. Nah, selama 3 hari tersebut, Yoon mengajarkan beberapa teknik medis modern agar dapat membantu para pasien di Joseon nanti. Selain itu, mereka juga menghabiskan waktu bersama dengan berduaan dan bersenang-senang. Nah, mengetahui Yo-im akan pergi, Mr. Lee pun mengajaknya untuk berfoto sebagai kenang-kenangan. 이렇게 한다고요? 기도 열라고. 나도 그쯤은 아우. 예쁘다 했어. 빛난다 빛나. 너무 예쁘다. 아니야 이거. 이거 순서가 뭐가 중요하고. 하고 싶은 거 하면. 이게 경이요. 왜 아예 사랑을 내렸지? 누가 이렇게 많이 사래요? 누가 먹는다고? 내가 다 먹을 거야. 이게 뭐 얼마나 샀다고. 자리에 가. Singkatnya, waktu berpisah pun akhirnya tiba, di mana Yo-im menusuk jantungnya sendiri di hadapan Yoon dan langsung menghilang.
Setibanya di Chosun, Hyo Im langsung menjadi dokter di tengah-tengah peperangan. Ia tidak memikirkan tentara mana yang akan ia selamatkan. Banyak tentara yang diselamatkan dan banyak juga yang mati sia-sia di hadapannya. Sampai pada akhirnya, tentara Chosun berhasil merebut kembali wilayah mereka dan mengusir tentara Jepang. 죽으라도 죽여주겠소이다. 이보시 살릴 Di sisi lain, Yun juga banyak menyelamatkan pasien di rumah sakitnya, namun ada juga yang tak berhasil ia selamatkan. Setelah perang selesai, Hyo Im kembali ke Haminseo dan banyak mengobati pasien dengan teknik akupunturnya serta teknik medis modern yang pernah diajarkan oleh Yun. Pada suatu hari, ia diminta untuk mengobati Menteri Pertahanan yang sedang mengalami koma. Walaupun Hyo Im pernah disakiti oleh sang menteri, namun ia tetap berusaha menolongnya. Tapi apalah daya, sang menteri sudah tak bisa diselamatkan dan Hyo Im hanya bisa mengurangi rasa sakit yang dia alami. Singkatnya, mereka berdua menjalankan kehidupan yang ceria di dunianya masing-masing. Yun menjadi sangat populer karena keahliannya. Di sisi lain, Hyo Im juga semakin terkenal sehingga raja memberikan kesempatan kedua untuk memberikan pengobatan sang raja yang mengalami sakit kepala. Singkatnya, pada saat akan pergi ke istana, Hyo Im kembali bertemu dengan seorang anak yang mengalami koma. Ia pun langsung menolong anak itu terlebih dahulu. Melihat hal itu, pengawal sang raja berusaha menghalangi Hyo Im, namun kali ini Hyo Im tetap pada pendiriannya sehingga anak tersebut dapat diselamatkan. Setelah mengobati anak itu, Hyo Im langsung menuju ke istana untuk mengobati sang raja. Dan pada akhirnya, sang raja pun berhasil disembuhkan oleh Hyo Im dengan teknik akupunturnya. Setelah berhasil mengobati raja, ia pun diangkat sebagai dokter kerajaan dan memiliki kedudukan yang tinggi di kerajaan Joseon. Namun hatinya tetap tidak bisa senang karena ia terus-menerus mengingat Yun. Hingga suatu hari, terjadi sebuah kecelakaan yang membuat Hyo Im kembali menuju ke Seoul. Setelah bertemu dengan Yun, Hyo Im pun memutuskan untuk meninggalkan Joseon serta jabatan yang ia miliki demi bisa hidup bersama Yun. Dan pada akhirnya mereka pun bisa hidup bersama dengan bahagia. Dan film pun tamat. 무언가를 바랄 때 뭐죠? 많죠.